ini wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian, pengurus DKM Al-Munawwarah, pengurus yayasan yang tidak saya bisa sebut satu persatu, orang-orang tua kami, para sesepuh, cerdik, pandai, alim ulama, dan seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan subuh hari ini setelah menunaikan salat fardu subuh berjamaah, kita lanjut dengan majelis ilmu. Allah akan menurunkan sebanyak-banyaknya keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu selalu mendoakan umatnya yang suka berkegiatan ibadah di pagi hari. Kata Nabi apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Tapi kalau pagi hari tidur ya nggak dapat. Nah, kita sudah pagi-pagi bangun, sholat, habis sholat majelis ilmu, maka kita yang mustahakun, berhak mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kitab Tanbihul Ghafilin kita melanjutkan di bab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar, tentang bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jemaah sekalian, bab ini sangat penting karena agama Islam itu tidak akan pernah wujud kalau tidak ada perkara ini. Apa itu? Saling memerintahkan kepada yang baik, mencegah yang mungkar. Ya, ini dakwah, nasihat menasihati, ya. Karena itu Syekh Abdul Lais As-Samarqandi menulis bab ini di rating cukup teratas, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara keniscayaan yang tidak boleh hilang dari sendi-sendi orang Islam. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tak ada, Islam pun tak akan ada. Walaupun Allah bisa saja tetap mengadakan Islam dengan takdirnya, kudrah dan iradahnya, ya, tetapi secara asbab duniawi, di antara cara Allah mewujudkan Islam adalah adanya agen-agen yang digunakan oleh Allah sebagai pejuang-pejuang dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, berarti Ustadz dengar amar ma'ruf nahi mungkar agama tersebar. Salah satunya Allah jadikan begitu skenarionya. Karena agama ini enggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk nih walaupun lagi dibahas-bahas di TV nih, ujuk-ujuk bahasa apa katanya gitu ya. Gak tiba-tiba datang. Harus ada orang yang mengusahakan agama agar agama ini terwujud. Kayak kita lah, orang Kepri, orang Indonesia. Gak mungkin kenal Islam kalau gak ada orang yang mengupayakannya sampai ke sini. Gak mungkin, dia gak terbang di bawah burung, dikirim email, agama Islam dikirim email dari Arab ke Indonesia, enggak. Nah, karena itu pasti ada orang-orang yang menjadi agen pejuangnya. Siapa? Para wali, para ulama, para guru-guru kita, atau kita yang belajar ke negeri entah kemana, atau yang
menjelajah, menyeberangi laut dan samudra sampai ke tanah Asia, ke Indonesia, membawa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Makanya penting sekali perkara ini. Umat ini butuh amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada satu kampung ini amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada lagi, siap-siap itu kampung akan dikirim azab oleh Allah. Jadi kita memandang jangan amar ma'ruf itu cuma ya itu kan cuma nyebarin agama, kalau mau silakan kamu lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, kalau enggak apa-apa berarti kalau ada satu Batam ini enggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar, enggak apa-apa. Justru itu yang salah. Karena apa Bapak Ibu? Setiap wilayah, kampung, daerah, sebaik apapun banyak orang solehnya, pasti kemaksiatan tetap ada. Itu keniscayaan. Mau pemimpinnya sebagus apapun, mau hafiz Qur'annya sebanyak apapun, mau ulamanya sebanyak apapun, yang nama baik pasti ada yang buruk. Walaupun nanti ukuran besar banyaknya itu relatif, tapi itu keniscayaan. Dan memang Allah jadikan di antara ahlul khair, orang-orang yang baik, ada orang-orang yang buruk ini sebagai ladang. Biar yang baik ini enggak cuma soleh buat dia sendiri, dia harus usaha bagaimana mensolehkan saudaranya itu. Gak boleh egois. Kalau dia milih, ya udah saya mah soleh sendiri, ngaji sendiri, ya udah, sholat sendiri. Dia mau nggak sholat, dia mau maksiat, dia mau mabok, terserah dia. Nah kalau begitu keadaannya, ini orang yang meninggalkan ladang amal amar ma'ruf nahi munkar bisa terancam azab dari Allah. Nggak boleh kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun tantangannya pelik. Dulu ada satu orang nabi, Bu. Pak, dia ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar sama kaumnya. Terus kaumnya ngeyel, diturutin, dinasehatin, solusinya dicariin. Ada masalah didoakan, tapi ngeyel aja. Akhirnya Nabi ini gerah. Susah kali kau diajak baik. Aku ini datang amar ma'ruf nahi munkar, ndak harap apa-apa. Yang aku harapkan kalian selamat dari azab Allah. Kalian itu mengenal Allah, kalian disayang oleh Allah, menyembah Allah, itu aja yang aku mau, gak mengharapkan apa-apa. La as'alukum alaihi min ajr, kata dia, aku gak minta upah. Tapi umatnya gak mau. Akhirnya Nabi ini merajuk, udahlah, kalau tak mau aku ajak amar ma'ruf nahi munkar, aku tinggal aja lah. Ditinggal, Bu. Ditinggal dia kemana? Berlayar sama kawan-kawannya. Udah, kalau ndak mau dia kita dakwahi amar ma'ruf, kita tinggal aja, pergi aja kita. Pergilah sang nabi ini bersama teman-temannya berlayar sampai di laut. Gara-gara dia meninggalkan sesaat saja amar ma'ruf nahi munkar, padahal kata Allah, kamulah harapanku untuk memperbaiki itu orang-orang rusak. Kalau kamu saja sudah tidak mau, berarti azabnya yang akan kuberikan sama mereka akan terkena juga padamu. Nabi itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Allah hukum Nabi Yunus karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan apa? Tiba-tiba gelombang. Wah, kapal tidak bisa bertahan. Mereka bermusyawarah, harus ada yang kita korbankan ke laut. Gak kuat muatan kita nih. Akhirnya mereka mengundi. Pas mereka mengundi, yang keluar nama siapa? Yunus.
Kata awak kapal nggak sah. Ini kepala puak kita. Kita ulang lagi undi. Diundi, undi. Yunus lagi. Nggak puas juga, jangan. Biar aku aja, diundi lagi. Tetaplah nama Nabi Yunus. Karena Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Akhirnya Nabi Yunus lah yang dicampak dari kapal untuk menyelamatkan bahtera. Sampai di laut Allah kirimkan makhluknya yang besar melahap Nabi Yunus, ikan paus. Dan aslinya Bapak Ibu, ikan paus tuh kalau makan masuk ke dalam, lumat tulang-tulangnya hancur. Tapi khusus yang ini Allah perintahkan ikan pausnya jangan melumat-lumat Yunus. Kenapa? Aku mau jadikan perut engkau tuh pesantren. Jadikan pesantren dulu. Nah karena itu di dalam ayat yang menceritakan pertaubatan Nabi Yunus, ya, ketika Nabi Yunus bertobat, ya Allah, aku tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena aku tak tahan berjuang dengan peliknya dakwah dan amar ma'ruf. Akhirnya engkau hukum aku di sini, diisolasi mandiri. Kalau diisolasi di rumah sakit seburuk-buruknya COVID masih enak, ada perawat. Ibu kalau dioperasi, diisolasi Pak, di dalam ikan, perut ikan bau, gelap, enggak ada perawat. Gak ada oksigen, napas sesak. Kenapa? Karena kau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku hukum kau supaya sadar bahwa perkara ini tidak boleh kau lupakan. Sehingga ada ayat itu. Nabi Yunus akhirnya istighfar. Dengan istighfar Nabi Yunus yang kita kenal dan tadi kami bacakan ketika sholat. Apa istighfar yang dibacakan? Karena waktu itu Nabi Yunus melihat ada batu kerikil di dalam perut ikan paus bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya istighfar Nabi Yunus, subhanaka, ya kan? Langsung dia sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau. Karena dia lihat batu kerikil bertasbih, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku dulu orang yang zalim. Kenapa Nabi Yunus mengaku dirinya pernah zalim? Karena mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebentar aja. Para ulama itu berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Yunus di dalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu 9 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Oke, kita tidak usah ambil yang pendapat 40 hari, 9 hari aja. Coba ibu dan bapak sama-sama bayangkan sama saya. Suasana isolasi mandirinya, karantinanya Nabi Yunus. Yang pertama, dalam perut ikan ada tak lampu? Tak ada. Yang ada apa? Bangkai-bangkai makanan. Bagaimana aroma baunya di dalam perut ikan paus? Busuk bukan main. Bau, busuk, gelap, semua derita ada di sana. Tapi ini kenapa Allah hukum ini? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Habis tobat, istighfar, akhirnya Allah bebaskan. Wa najainahu minal ghammi, kata Allah, dan kami selamatkan dia dari kesempitan. Makanya disebut kesempitan. Isolasi itu kesempitan, Pak. Makanya waktu saya 35 hari kritis kena COVID, inspirasi saya adalah istighfar Nabi Yunus. Ya Allah,
Saya kan waktu itu nggak keluar dari kamar sampai 1 bulan. Santri-santri mendoakan, jemaah ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan. Ada juga yang transfer kirim uang. Entah cemana transfer kirim uang, yang penting kirim doa. Kirim uang pun boleh juga sebenarnya. Ya, karena ada obat-obat imunitas yang harus dibeli mandiri. Itu apa yang saya lakukan? Kata kiai saya, kalau kamu mau mengamalkan saat engkau dalam terhimpit istighfar Nabi Yunus, berdoalah sebagaimana Yunus minta dikeluarkan dari himpitan perut ikan paus selama 9 hari. Akhirnya itu saya baca, paling banyak itu habis sholat baca Quran saya istighfar minimal 500 kali satu hari itu. Sampai saya minta adik saya kirimkan tasbih digital, saya bertarget tidak boleh kurang 500 kali sambil terbaring, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mungkin kau hukum aku di kamar isolasi Mawar RSUP Raja Ahmad Tabib karena dosa-dosa aku, karena aku tidak tekun dalam berdakwah. Akhirnya dengan karunia Allah, zikir itulah sebab energi buat saya. Istighfar Nabi Yunus, ya. Apa yang kita ambil Bapak Ibu? Jangan kau pernah melupakan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, apalagi mengabaikannya. Kalau tidak, siap-siap hukuman Allah akan datang. Makanya di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi mengatakan begini tentang kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi bilang apa? Ma min qaumin, tidaklah ada satu kaum, yakunu fihim rajulun bil ma'asi, ada di kaum itu seseorang yang bermaksiat, wa yuqaddiruna an yughayyiruhu, si orang-orang baik ini mampu untuk merubahnya. Nasihatin dia bisa, dia mampu, bukan dia tak mampu. Kata para ulama, apa maksud mampu? Yang maksiatnya sedikit, yang taatnya lebih banyak. Jadi kalau dia pun nasihati marah mau dibunuh, aman, ini lebih kuat. Itu maksud dia mampu. Dari satu kampung ada yang bermaksiat, orang-orang baiknya mampu merubah, tapi tak mau dia merubah. Dia mampu tapi tak mau. Apa kata Nabi? Illa ammahumullahu ta'ala bi'adzabin qabla an yamutu, maka Allah akan kirimkan azab sebelum mereka mati. Allah kirimkan azab ke kampung itu untuk orang yang maksiat, tapi azabnya menyapu bersih orang yang baik sekalian. Apa sebabnya? Karena engkau diam melihat saudaramu bermaksiat. Kenapa tidak adil? Yang bermaksiat diazab, terus yang baik kok diazab? Diazab, tapi perkara dia di neraka di surga kan nanti. Yang bermaksiat masuk neraka, terus gimana orang-orang yang baik ikut mati? Dia mah tetap masuk surga, cuman azabnya kena. Itu loh maksudnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, kata Nabi apa? Mereka diazab semua, nanti dihisapnya di sisi Allah. Sebabnya apa? Karena yang baik diam sama kemaksiatan. Tidak boleh diam, Pak. Kita tuh kalau di Batam ini ada maksiat banyak, terus yang baik-baik nih orang masjid kayak kita diam, tunggu aja. Nauzubillah min dzalik. Sampai hari ini Batam bertahan aman dari azab. Kenapa? Masih ada dakwah, pengajian, tazkirah, tausiah, masih ada. Coba aja hilangkan semua. Jangan ada tausiah selama 1 minggu, tunggulah azab. Gak bisa. Ini yang menyelamatkan keseimbangan bumi ini, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang baik itu kalau diam kena sapu. Loh, dia kan baik, kenapa dia disapu azab? Apakah di neraka? Dia tidak di neraka, dia tetap masuk surga, tapi mati juga kena azab. Kalau bisa kan kita matinya husnul khotimah, jangan sampai kena azab. Kalau bisa kan begitu. Ya.
Makanya ini penting sekali. Dan saat ini kita di Indonesia ya alal qudrah, kita memiliki kemampuan. Karena yang baik itu banyak. Yang maksiat masih lebih sedikit. Apalagi kita mayoritas negeri Islam. Makanya Bapak Ibu, Anda tidak boleh memicingkan mata dari perkara ini. Terus kita breakdown di tempat terkecil, di keluarga. Kalau ada anggota keluargamu bermaksiat, bapaknya diam, mamanya diam, anaknya diam, maka itu keluarga akan diancam dengan ujian azab dari Allah, dan yang baik akan kena juga. Makanya di setiap sendi dan lini kehidupan ini harus kita lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz, mana bisa kami amar ma'ruf nahi munkar? Kami kan bukan SAG, SPDI, SPD, LC. Bukan itu. Kami nggak bisa bahasa Arab, kami tak hafal Quran. Bukan itu. Tugas kita itu dakwah. Dakwah itu apa sih artinya? Ngajak. Ngajak. Tapi kami nggak tahu tafsir. Tafsir itu bukan tugas orang semua, tugas orang tertentu. Kalau tugas orang tertentu itu namanya ngajar. Kalau ngajar harus alim ulama. Tapi kalau ngajak, semua nih di masjid ini punya tugas mengajak saudaranya kepada ketaatan, mengajak dia meninggalkan kemaksiatan. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini orang suka salah persepsi Bapak Ibu. Dikiranya apa? Berdakwah itu cuma tugas ustadz, ulama, kiai, dai. Loh tidak. Kalau anakmu nggak pakai jilbab, kalau anakmu mabuk-mabukan, tugas kamu mendakwahi dia. Saya nggak hafal ayatnya. Dakwah itu nggak harus tahu ayatnya, nggak harus hafal. Yang penting paham ngamalkannya. Dakwah itu kan ngajak. Misalnya ada anak nggak mau sholat, terang-terangan depan Anda, maksiat kan? Tugas kita apa? Nak, sholatlah nak. Nggak mungkin kata anaknya, dalilnya apa Pak? Nggak pakai dalil itu. Dakwah tuh nggak mesti dalil-dalilan. Karena itu kita ngajaknya misalnya gini, ada kawan tidak pernah ke masjid, yuk berjamaah yuk, habis ini ikut pengajian. Itu ngajak, nggak perlu ngajak, Pak apa kabar? Sini Pak dengerin, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Nggak mesti begitu. Kalau Allah Taala fi kita nggak usah. Dakwah tuh, yuk, saya di Tanjung Pinang punya temen di dinas PU. Orangnya ini rock and roll. Cuman dia punya kekuatan ngajak kawannya. Ngajak kawannya gimana? Geng, Ustadz Reza tuh kalau ceramah semangat, temanin aku yuk geng. Mau. Kawannya diajak. Habis itu sekali dia ikut, 2 kali ikut, 3 kali, 10 kali datang sendiri. Cuma ngajak itu saya bilang, Bapak tuh sudah berdakwah. Iya Ustadz. Iya. Tapi saya nggak tahu ilmunya. Dakwah tuh yang penting ada maunya, bukan cuma ada ilmunya, ada maunya, ada kemauan. Makanya Bapak, kita bedakan antara ngajak dan ngajar. Kalau ngajar tentang kitab, harus tahu nahwu soroh bahasa Arab. Kalau ngajak siapa aja bisa ngajak. Coba pertama kali, hari pertama Abu Bakar jadi orang Islam, itu ayat yang lain belum turun, cuma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus turun awal-awal surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Cuma itu aja. Tapi baru 1 hari jadi orang Islam, besoknya berdakwah. Salah satunya apa? Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Pakai apa? Belum hafal lagi ayatnya. Terus Abu Bakar dakwanya pakai apa? 1 aja kalimat. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, sebutkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Diajak orang begitu. Dari mana kau dapat? Dari Muhammad. Siapa itu Muhammad? Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Itu didakwahi. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Ayat masih proses lagi turun. Bahkan itu kata para ulama lama jedanya antara Iqra
Al-Mudaththir sampai beberapa ayat berikutnya lama jedanya. Tapi yang namanya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar sudah ada saat itu. Jadi ini nggak bisa hilang, harus ada. Setiap Anda harus punya ghirah amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh hilang. Ya. Dan ngajak ini nggak mesti kayak orang ngegurui, nggak usah. Misalnya ibu, suaminya belum mau ke masjid, ibu rajin ke masjid, nggak mesti nyeramahin dia. Pak sini pak, dengarkan ayat-ayat Allah. Innama ya'muru masajidallah. Nggak usah ditempeleng kau nanti. Jangan kau gurui suamimu. Caranya gimana dakwah? Pakai uslub, metode. Misalnya, bang, di Masjid Al-Munawwarah itu setiap subuh ada pengajian. Temaninlah kami sekali-kali. Itu ngajak, itu dakwah itu. Temaninlah kami sekali-kali. Nanti habis kita selesai, kita diskusi apa yang dibahas. Kayaknya seru-seru tuh. Datanglah orang suami Anda tanpa perlu digurui. Jadi ngajak itu tidak mesti angker, berceramah, bertausiah, ngajak kepada kebaikan. Makanya dakwah itu artinya kan da'a yada'u, artinya mengundang, mengajak, menyeru, merayu, itu dakwah. Dakwah itu bukan ceramah. Kalau ceramah itu namanya muhadharah, ceramah, khutbah, pidato. Dakwah itu enggak. Ada ibu punya teman, bapak punya teman suka mabok. Dakwahnya gimana? Cuma bilang, geng, masih minum, paru-paru engkau rusak nanti, gitu misalnya. Udahlah, udah umur berapa nih, masa nak minum terus? Aku nih kawan, kalau ngopi ayolah aku temanin, kalau minum janganlah. Itu udah dakwah, nggak perlu pakai ayat-ayat. Jadi kita ingin mensimpelkan ini bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas di pundak Anda dan saya. Oh, itu tugasnya ustadz aja, ulama, kiai. Ngajar tugas kami khusus dan ustadz-ustadz yang lain. Tapi ngajak tugas Anda semua. Mana SK-nya? SK-nya itu apa? Ali Imran 110 itu SK-nya. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat. Apa sebaik-baik umatnya? Ukhrijat linnas, kamu diciptakan, memang dikeluarkan untuk menjumpai manusia. Kalian adalah umat terbaik, dikeluarkan untuk manusia. Ngapain? Ngajak manusia kepada yang baik. Itu SK kita. Makanya disebutnya kuntum, kalian semua. Bukan kuntum ayyuhal ulama, wahai kalian para ulama. Kuntum ayyuhal asatidzah, kalian ustad-ustad. Kuntum ayyuhal fuqaha, wahai orang-orang faqih, ahli fikih. Kalian bukan kuntum, semua kita tugasnya. Itu SK-nya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Lihat, ada kata-kata ini disebut. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian ajak tuh manusia kepada yang baik, kalian cegah tuh manusia dari yang mungkar, dan kalian beriman pada Allah. Lihat ayat ini apa? SK, semua umat Muhammad punya tanggung jawab menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan. Ya. Jadi ini tugas kita semua, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksud mengajak kepada yang ma'ruf? Nah, ini supaya jelas. Dalam Tanbihul Ghafilin disebut wal ma'ruf, yang kebaikan itu amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf,
adalah makana muwafiqan lil kitabi was sunnah. Pokoknya kamu ajak orang kepada segala kebaikan yang ada di kitabullah dan sunnah Nabi, itu aja. Semua kebaikan ajaklah. Selama kebaikan itu ada di Al-Quran dan sunnah, ajaklah ke situ. Apa yang disebut mencegah dari yang mungkar? Pokoknya kalau ada orang berperilaku bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, kalian cegah. Al-Quran suruh sholat, ajak orang sholat. Al-Quran suruh tutup aurat, ajak para muslimah tutup aurat. Al-Quran memerintahkan jangan berzina, kemungkaran, jauhi zina. Al-Quran melarang minum khamr, jangan minum khamr. Itu larang orang dari itu. Sebenarnya simpel saja seperti itu. Ya, jadi ini tugas kita semua Bapak Ibu. Dan memang, nah kalau perlu supaya dakwahnya itu lebih terorganisir, Allah suruh bikin golongan jamaah sekelompok. Boleh bikin kelompok. Jadi dakwahnya pakai yayasan, pakai organisasi, boleh. Pakai perkumpulan apa aja boleh. Selama platformnya Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau platformnya atas nama partaiku, atas nama organisasiku, enggak bisa. Platformnya harus Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah suruh begitu. Harus ada sekelompok. Nah, Allah suruh bikin kelompok boleh. Karena kadang-kadang kalau kita di keluarga bisalah nasihatin anak, istri, sepupu, adik. Tapi kalau kita misalnya di masyarakat, maksiatnya sudah terorganisir, maka kita juga harus pakai sesuatu yang terorganisir. Misalnya gini, ada kelompok yang mengusulkan undang-undang khamr gitu. Anda sendirian nggak bisa, mesti pakai apa? Ormas, menyampaikan audiensi ke pemerintah. Harus pakai satu lembaganya, dan itu boleh. SK-nya di Ali Imran 104. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat. Nah, boleh ada sekelompok umat. Sekelompok ini nggak bisa ditafsir harus kelompok saya, nggak bisa. Berarti dari legitimasi ayat ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan jamaahnya, dengan kelompoknya boleh. Jadi Bapak Ibu mau gabung dengan yayasan, saya gabung yayasan ini berdakwah, boleh. Saya gabung ormas ini berdakwah, boleh. Saya gabung organisasi ini dakwah, boleh. Saya gabung partai ini untuk berdakwah, boleh. Semuanya boleh, selama platformnya Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau ada orang nanya, boleh nggak dakwah pakai ormas, pakai kelompok, pakai partai, pakai yayasan, pakai organisasi? Boleh. Dalilnya Ali Imran 104. Dan di ayat ini Allah nggak bilang kayak gimana, ormasnya yang mana, partainya yang mana, organisasinya yang mana, jamaahnya yang mana. Enggak. Pokoknya yang ngajak kepada kebaikan, kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi boleh. Karena apa? Kejahatan yang terorganisir mesti dilawan dengan kebaikan yang terorganisir pula. Ya, jadi boleh. Semua organisasi nggak ada masalah. Selama platformnya, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dia mengajak kepada itu, mengajak kepada kitabullah, kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dulu, ini terakhir saya sampaikan, ada umat yang dilaknat gara-gara tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka? Bani Israel. Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Apa sebabnya? Karena mereka, ada orang ngerusakin Injil nih, Injil dirubah-rubah, diam. Ada orang yang menabrak hukum Injil, mabuk dia, bermain perempuan. Orang alimnya ikut duduk sama mereka, ikut duduk. Akhirnya apa? Allah kirim azab yang baiknya
Allah. Kenapa? Karena kamu diam, terlaknatlah kamu. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 78 diceritakan oleh Allah itu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel itu. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Daud, Isa bin Maryam. Ini orang kafir Bani Israel ini kebiasaannya apa? Kalau dia soleh, dia nggak pikirin temennya mau belangsak dia diam aja. Apa kata Allah? Kenapa akhirnya mereka diazab semua? Kanu la yatanahawna an munkar. Mereka tidak mencegah saudaranya melakukan perbuatan mungkar. Maka karena dia nggak ada mencegah, akhirnya apa? Allah kirim azab buat mereka, dan orang yang baik tersapu juga dengan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang Bani Israel, orang kafir itu, misalnya ini ada pendetanya, duduk dia sama orang bermaksiat, duduk sama-sama, dia nggak akan pedulikan. Itu konsep mereka. Makanya di dalam Islam konsep ini tidak dipakai. Kita kalau lihat kawan itu dalam keadaan rusak, kita harus berkewajiban mengingatkan. Kalau dia tak mau, ya sudah, tugas kita yang penting hanya mengingatkan saja, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau bilang, kalaulah tidak asbab Allah melalui amar ma'ruf nahi mungkar, niscaya orang Kepri mungkin tak kenal Allah. Nanti bisa diteliti. Orang Kepri ini dulu sebelum ada Islam nyembah apa? Pasti ada. Cuman memang belum ada yang meneliti aja, belum ada yang meneliti. Ya, kalau di Jepang ya, di Jepang konsep ideologi dulu kan mereka nyembah matahari. Kalau di Persia mereka nyembah api gitu ya. Di Arab mereka nyembah berhala. Di Kepri ini sebelum ada Islam orang nyembah apa? Boleh diteliti itu sejarah. Ini susah, cuman harus orang-orang tua kita, manuskrip asli harus kita tahu. Kalau tidak ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin kita masih kafir syirik nyembah yang aneh-aneh di Kepri ini. Karena agama dibawa ke sini nggak pakai angin, nggak pakai email, pakai orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, peduli sama kita. Kalau mereka guru-guru kita, orang tua kita, para wali nggak peduli sama kita, kita nyembah apa hari ini? Munawarah apakah ada di Batam? Nggak akan ada. Kalau tidak ada, Allah takdirkan melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar orang-orang soleh terdahulu, para wali-wali kita nih. Makanya ini nggak boleh hilang. Coba kalau mereka mikirin anak istrinya aja, ngapain kami ke Indonesia? Ngapain ke Kepri? Biar aja, yang penting kami sholat, anak kami sholat. Kita nyembah apa nih orang sini? Mungkin lahir-lahir langsung nyembah patung, Om Pimpa, Alayum, Gambreng. Makanya Bapak Ibu, spirit ini nggak boleh hilang. Amar ma'ruf nahi mungkar harus terus menjadi nafas kita. Ya, walaupun yang sederhana aja, ngajak orang kepada yang baik, cegah orang dari yang mungkar. Dia tak mau Ustaz, itu urusan lain. Yang penting kau sudah menunaikan tanggung jawabmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, untuk penyegaran aja nih Pak Ustaz. Kita sebagai orang muslim ketika meninggalkan sholat itu bisa dikatakan kafir setelah berapa lama Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja saja 3 kali berturut-turut, dia sudah terkena hukum kufrun, kafir. Tapi kafirnya tidak memurtadkan dia dari agama. Selama dia meninggalkannya tanpa meninggalkan keyakinan. Dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi bilang kufrun
wala khuruja 'anil millah. Dia kafir tapi enggak keluar dari Islam. Selama dia meyakini. Berarti dia malas kan? Dia malas. Tapi kufrun ini enggak buat dia jadi orang kafir. Ancamannya saja yang besar. Tapi, nah ini tapi, kalau dia meninggalkan sholat dan karena tidak yakin dengan perintah sholat, satu kali aja kafir dari agama. Misalnya bilang, sholat tuh tak wajib lagi. Ada kan yang begitu? Langsung keluar itu. Karena menolak satu kata dari Al-Quran aja nggak boleh, apalagi satu perintah rukun Islam. Jadi selama dia meninggalkan 3 kali berturut-turut karena malas, dia kufrun, dosanya dosa sebesar kafir, tapi dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Cuma dosa berat, paling berat saja. Nah, tapi kalau dia mengingkari perintahnya, ini keluar. Ya, misalnya ya itu, saya pernah ketemu kok Pak, orang yang begitu. Sudah 2 bulan nggak pernah sholat, gara-gara dia ngaji sama guru spiritual. Guru spiritualnya ini orang filsafat yang kesasar gitu. Akhirnya dia bilang, dia teman bapak saya, Reza, om udah 2 bulan nggak sholat. Hah? Kenapa om? Kata guru om, sholat itu sudah nggak relevan lagi zaman sekarang. Kenapa gitu om? Di dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat, zuhur, asar, bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara rukunya. Siapa yang bilang gitu om? Kata guru om, menurut pendekatan nahwu dan sorof bahasa Arab. Oke, kebetulan kami jurusan bahasa Arab. Coba telepon gurunya, saya mau diskusi. Pakai bahasa Arab, ayat mana yang mau kita diskusikan? Ditelepon dia, ini guru, ini ada ponakan saya nih, pengen cerita-cerita tentang mana perintah sholat yang tidak sesuai bahasa Arab. Saya ajakin bahasa Arab, lari sana, lari sini, ngeles sana. Rupanya nggak bisa bahasa Arab. Kita ini jurusan bahasa Arab, jangan main-main kau. Belajarnya pusing aku sama seorang nih. Tiba-tiba bilang Quran nggak sesuai bahasa Arab. Perintah sholat sudah nggak wajib lagi. Lihat apa dibahasa di surat Toha, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikri itu mengingat katanya. Jadi kalau kita ingat saja, mengingat Allah, udah nggak usah sholat lagi. Paten ilmunya, dicecar, saya cecar, nantilah, bisa bahasa Arab kan nih gurunya nih? Rupanya tipu-tipu punya pasal, karena menang retorika, titelnya panjang. Jangan main-main sama Al-Quran. Alhamdulillah balik lagi om ini. Saya sadarkan om, supaya saya deteksi ini orang apa Pak? Dia kelompok ingkar sunnah Pak. Ingkar sunnah itu pakai Quran, tidak mau pakai hadis, nggak bisa. Perintah sholat kan di Quran, juknisnya di hadis, ya kan? Cara takbirnya gini, cara sedekapnya gini. Kalau cari di Quran sampai melotot nggak bakal ketemu. Tata caranya sujud gimana, nggak ketemu. Hadis mentafsirkan cara melakukan amalan itu, dan ini sepaket sampai hari kiamat. Kalau ada orang misain, berarti dia ingin menyesatkan manusia. Alhamdulillah Pak, akhirnya bisa balik lagi, sholat lagi. Ini teman bapak saya, teman waktu saya kecil, datang ke saya, ditanya di rumah tahfiz saya di Pramuka, datang dia diskusi, saya terima. Rupanya ada yang begitu. Itu hampir mengingkari Pak, mengingkari perintah. Itu bisa kafir total. Alhamdulillah 2 hari diskusi balik lagi. Makanya Pak, punya guru tuh jangan cuma lihat titelnya, retorikanya. Kalau nyesatin hati-hati. Dan tipikal saya kan nyecar, saya cecar. Mana ayatnya? Yuk kita buka. Tafsir mana yang kau maksud? Kalau perlu diskusinya full bahasa Arab, ayo. Ngomong bahasa Arab, ngomongin tentang nyinggung-nyinggung, tapi tak pandai. Macam mana? Kita belajar bahasa Arab sampai 5 semester kepala nak pecah Pak. Kepala nak pecah. Belajar nahwu sorof, balagoh, adab, mantik semuanya. Sampai sekarang ngajarin santri lagi, tiba-tiba ada orang yang tidak kapabel ngomongin begitu saja. Makanya ini penting ya. Jadi gitu Pak Izal, selama dia tidak mengingkari, dia jatuhnya fasik. Ya, fasik. Tetap berhak masuk surga. Tapi kalau mengingkari perintah sholat, bisa terancam gak masuk surga, karena bisa kafir murtad dia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Udah terang nih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.